Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuah kembali dengan saya Akadun dalam kajian administrasi publik. Dalam kali ini kita akan membahas tentang lingkungan strategis administrasi publik. Kita tahu bahwa administrasi publik itu merupakan enabling factor untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan di suatu negara. Agar supaya administrasi publik itu memiliki atau menjadi enabling factor bagi efektivitas pembangunan suatu bangsa, maka administrasi publik itu harus memiliki kapasitas administrasi publik yang kuat, yang menggambarkan bagaimana kemampuan administrasi publik itu di dalam menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan publik dan pelayanan publik dalam menjawab segala macam tantangan dinamika perubahan lingkungan strategisnya, baik itu dalam konteks sosial, politik, ekonomi, hukum suatu negara, baik yang berada dalam tataran global, regional, nasional maupun domestik. Itulah sebenarnya kemampuan administrasi publik itu ke arah sana. Kemampuan di dalam membuat suatu kebijakan, mengimplementasikan suatu kebijakan dan program pembangunan, dan memberikan pelayanan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan itu bisa tercapai. Nah, untuk menciptakan administrasi publik yang bersendikan pada nilai-nilai demokrasi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berkeadilan, itulah ciri-ciri itulah yang memungkinkan administrasi publik itu menjadi enabling factor bagi aktivitas pembangunan suatu bangsa. Jadi sekali lagi, administrasi publik yang akuntabel, demokratis, efisiensi, efektivitas, dan berkeadilan, itulah administrasi publik yang enabling factor bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan tentu saja kalau tercapai tujuan pembangunan nasional, maka diharapkan kesejahteraan rakyat pun tercapai. Oleh karena itu, administrasi publik pun merupakan salah satu faktor enabling factor pencapaian kesejahteraan masyarakatnya. Nah, agar bisa administrasi publik itu menjadi enabling faktor bagi pencapaian tujuan nasional, bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, bagi pencapaian kesejahteraan rakyat, maka perlu dirancang bangun administrasi publik itu, yaitu bagaimana kerangka pikir dan kerangka kerja untuk membangun dan memperkuat kapasitas administrasi publik. Tanpa rancang bangun, bagaimana kerangka pikir, kerangka kerja meningkatkan kapasitas administrasi publik, tidak mungkin administrasi publik itu bisa menjadi enabling factor bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Lalu apa sih peran dan fungsi administrasi publik?
peran dan fungsi administrasi publik dalam mencapai tujuan dan pembangunan suatu negara bangsa. Nah, ini pernah diungkapkan oleh Pollitt dan Ingraham yang menegaskan bahwa sistem administrasi publik yang demokratis, efisien, efektif akan menjadi faktor determinan untuk mewujudkan daya saing suatu bangsa sebagai suatu kekuatan utama di dalam pembangunan. Jadi administrasi publik yang efektif, efisien, berkeadilan, demokratis itu kan sebenarnya yang merupakan salah satu faktor dominan untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa. Kalau daya saing suatu bangsa bisa tercapai, maka itu menjadi kekuatan utama di dalam proses pembangunan. Pollitt dan Ingraham gitu ya, dalam studinya di 3 negara yang sudah bisa dikatakan maju, yaitu Cina, Korea Selatan, dan Jepang, itu bahwa ternyata mengungkapkan bahwa kapasitas administrasi publik menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan di ketiga negara tersebut. Kapasitas administrasi publik yang kuat menggambarkan kemampuan untuk menciptakan, mengimplementasikan kebijakan publik dalam menjawab tantangan dinamika perubahan konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, atau biasanya dikatakan dengan lingkungan strategis suatu negara bangsa, baik berada dalam tatanan global, regional maupun domestik. Kapasitas administrasi publik tersebut mencerminkan fungsi dan peran strategis dalam menyediakan kebijakan dan layanan publik yang berkontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional di tengah-tengah dinamika perubahan konteks sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang melingkupi suatu negara dan administrasi publik itu sendiri. Jadi pada dasarnya ini administrasi publik itu kan yang paling penting itu bagaimana menyediakan kebijakan, menyediakan program, menyediakan layanan publik. Tapi layanan publik, kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik itu lingkungan yang sifatnya sosial, lingkungan yang sifatnya politik, hukum, ekonomi. Nah, itu semuanya harus mendapatkan penanganan sendiri, dibaca sendiri untuk bisa membuat suatu kebijakan publik yang bisa bermanfaat, memberikan pelayanan publik yang bisa bermanfaat. Itu sangat-sangat tergantung dari dinamika lingkungan strategis tadi. Ada perubahan sosial di masyarakat, maka bagaimana kebijakannya harus dilakukan, bagaimana pelayanan publiknya harus dilakukan. Ada perubahan politik, baik global maupun lokal gitu ya, itu juga harus disiasati juga. Bagaimana dalam perubahan ekonomi yang cepat sekali perubahannya ini, kadang perubahan kurs rupiah saja sudah akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia. Bagaimana sih konstruksi lingkungan strategis itu, baik secara sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum gitu. Nah, ini banyak pakar telah mengkaji bagaimana konstruksi lingkungan strategis mempengaruhi tugas dan fungsi administrasi publik, seperti Levine, Vetter, Thompson, Federation, Kettle, Zun, Miller, Painter, Vetters, Pollitt, Oakhead, semua Likari, Lehmer gitu ya, menegaskan bahwa administrasi publik terbentuk oleh konstruksi sosial, politik, ekonomi, hukum, baik yang terbentuk pada tatanan global, regional maupun domestik bagi suatu negara. Jadi menurut mereka itu bagaimanapun juga ya, administrasi publik itu dikonstruksinya itu dipengaruhi oleh lingkungan strategis tadi, lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum gitu. Nah ini misalnya ada sekarang ini ada perubahan hukum dengan adanya omnibus law atau undang-undang cipta kerja.
yang pada dasarnya sebenarnya menurut saya gitu ya, bagaimana menciptakan suatu kondisi agar orang mudah untuk berusaha, bukan bagaimana menyuruh orang untuk bekerja pada orang lain. Kalau bekerja dengan orang lain, maka hak-hak mereka itu akan dibatasi. Tapi kalau menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan lapangan kerja buat orang lain, maka diberikan kemudahan-mudahan di Indonesia itu. Itu sebenarnya undang-undang cipta kerja itu ke arah sana. Jadi memang betul itu mengurangi sekali hak-hak para pekerja. Ya, supaya apa? Supaya orang nggak mau kerja, lebih baik menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, ini persoalan filosofisnya itu jadi aneh memang. Karena pada dasarnya untuk kemajuan suatu bangsa mungkin cukuplah yang 5% saja yang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang 95% bekerja. Jangan dibalik. Yang 95% disuruh menciptakan lapangan pekerjaan, sementara 5% yang bekerja. Aduh, gimana itu nantinya? Nah, semoga saja ke depan nanti undang-undang cipta kerja ini mencapai suatu keseimbangan tertentu, sehingga tetap ya mungkin sekitar 70% lah gitu yang hak-hak pekerja itu diperhatikan, karena tidak mungkin semua orang itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu siapa yang kerja nantinya? Nah, ini sebenarnya inti dari undang-undang cipta kerja itu ke arah sana. Keinginan pemerintah, keinginan negara itu supaya orang itu lebih baik menciptakan pekerjaan, lebih baik membuat lapangan pekerjaan daripada bekerja pada orang lain. Sungguh mulia, tapi memang kadang-kadang yang mulia itu belum tentu bisa dilaksanakan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kerangka konstruksi sosial, politik, ekonomi, hukum itu bisa mempengaruhi kebijakan publik, gitu ya. Dampak dari lingkungan strategis tersebut pada keduanya menciptakan kekhususan sistem administrasi publik yang menjadi sendi utama pembangunan suatu negara. Secara global kita tahu sendiri bahwa postmodernisme, neoliberalisme itu sangat berkembang, sehingga kita terjerembab pada kondisi kapitalisme. Oleh karena itu memang sangat aneh dalam pemikiran saya ya, ketika misalnya PDIP yang sekarang ini berkuasa dicap sebagai sarangnya PKI. Kalau dia sarangnya PKI, betul-betul ideologis PKI, maka tidak akan mungkin menciptakan undang-undang cipta kerja itu yang secara tidak langsung memarginalkan para pekerja, untuk mendorong orang-orang yang kapitalis untuk berusaha, memberikan angin surga, angin segar bagi kapitalis. Sekali lagi, memberikan kesempatan orang untuk lebih berusaha daripada harus bekerja. Suatu tujuan yang sangat mulia. Dan itu nampaknya bukan ideologi komunis. Jadi kalau ada orang-orang mengecap PDIP komunis, bahkan orang-orang yang ada merasa dirinya ideologis bergabung di dalam pemerintahan, jadi aneh juga itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bagaimana harusnya konstruksi politik, lingkungan politik itu bisa mempengaruhi administrasi publik ya. Nah, ternyata kadang-kadang ini sangat sulit sekali ya. Ternyata katanya PDIP itu membela rakyat, tapi pada intinya akhirnya rakyat mana? Ya rakyat, para pengusaha, rakyat yang ingin berusaha. Itu sangat bagus juga sebenarnya ya kalau ini. Tapi perlu diingat bahwa
Tidak mungkin setiap orang itu berusaha semua. Siapa yang kerja nantinya itu akan menentang hukum alam. Cukuplah 10%, cukuplah 20% yang usaha itu, yang lainnya kerja. Dan yang kerja itu harusnya bisa bekerja pada yang 20% itu. Jadi jangan sampai juga itu ya yang selalu mengakukan supaya orang itu harus berusaha. Nah ini di dalam kondisi global yang sekarang ini yang disebut dengan global mega trend gitu ya, ada perubahan lingkungan strategis akibat dari dampak global mega trend. Nah itu apa ya, sekarang ini kan ada perubahan demografi, jumlah penduduk itu ya, berlipat-lipat ganda bertambahnya sekarang ini. Walaupun sekarang ini ada pandemi COVID-19, tapi jumlah penduduk tetap aja bertambah gitu. Nah, dampak dari kondisi geografis lingkungan strategis yang demografisnya terus bertambah ini, perubahan ini, tentu saja kecenderungan administrasi publik bagaimana menciptakan kebijakan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ya itu juga sangat berubah. Ya ini terutama bagaimana kita mengatur perubahan, misalnya ya, perubahan di suatu kabupaten saja dengan adanya penambahan setahun itu 5.000 orang saja, itu sudah sangat berdampak sekali di dalam konstruksi administrasi publik, baik dalam pembuatan kebijakan dan program maupun dalam pelayanannya. Mengapa? Saya berikan contoh saja. Misalnya kalau bertambah 5.000 orang, berarti di daerah tersebut harus membuat pelayanan pendidikan saja untuk tahun pertama ketika yang 5.000 itu sekolah. Ya, berarti harus apa? Harus nambah ruang kelas baru, harus nambah sarana pendidikan baru, harus nambah guru juga. Kenapa? Ya karena biasanya kan kita punya konstruksi hukum gitu ya, aturan. Misalnya kalau kelas 1 SD itu maksimal 30 orang. Bayangkan itu 5.000 dibagi 30 orang. Berapa itu? Berarti sekitar 150 kelas baru. Di daerah tersebut harus diciptakan 150 ruang kelas baru untuk menampung penduduk baru tersebut. Apakah hanya ruang kelas? Tidak. Harus menambah 5.000 kursi baru, harus menambah guru baru. Berarti minimal 100, kalau guru kelas berarti 150 guru kelas, 150 meja, 100 papan tulis. Nah, itu konstruksinya seperti itu kalau memberikan pelayanan publik gitu ya. Jadi ada perubahan, begitu ada perubahan demografi, maka akan terjadi perubahan. Nah, ini baru satu bidang pendidikan. Bagaimana kesehatannya, bagaimana lapangan pekerjaannya, bagaimana untuk konsumsi berasnya. Nah, itu sebenarnya begitu sangat strategisnya perubahan demografi ini untuk membuat
administrasi publik menciptakan kebijakan dan implementasi dan memberikan pelayanan-pelayanannya. Jadi perlu dipikirkan ini sebenarnya ya. Oleh karena itu misalnya sekarang ini keberhasilan KB ini sangat-sangat penting untuk supaya jangan bertambah penduduk, itu sangat penting supaya tetap saja pelayanannya itu tetap orangnya, jumlah kelasnya tetap, tapi yang nanti kualitasnya itu yang ditingkatkan. Tidak perlu menambah guru baru, tapi meningkatkan kualitas guru. Tidak perlu menambah sarana baru, tapi meningkatkan sarana prasarana yang baru supaya misalnya ada lab fisika, kimia, bahasa, komputer, alat yang lain gitu ya, itu bisa meningkatkan kualitas. Oleh karena itu ini sangat-sangat mempengaruhi sekali ya perubahan. Demikian juga meningkatkan tuntutan dan kebutuhan individu. Ini juga perubahan strategis semacam itu. Ya, melakukan adanya perubahan-perubahan yang seperti misalkan sekarang saya termasuk produk dari dukun. Jadi ketika saya lahir itu ibu saya cukup dengan pertolongan dukun beranak. Nah sekarang kita kan sudah berubah, sudah tahu bagaimana kesehatan orang itu lebih cenderung ke bidan pun kadang-kadang sudah ditinggalkan, lebih senangnya kepada dokter. Ya, oleh karena itu sebenarnya sekarang pun di bidang kesehatan itu belakang juga ada kebijakan. Gimana kebijakannya? Bagaimana pelayanan mereka? Ya supaya jangan hamil terus gitu ya. Ada kebijakan apa? Begitu masuk rumah sakit dokter maka akan ditawarkan kepada ibu-ibu itu untuk sesar. Kalau sesar kan cuma 2 kali hamil, ketiga kali sudah sangat berbahaya. Oleh karena itu ada kebijakan juga di situ. Demikian juga misalkan kebutuhan kita ini akan handphone, akan pulsa, gitu. Ini tentang pendidikan daring, gitu. Ini juga akan melakukan perubahan-perubahan di dalam administrasi publik itu membuat kebijakan, mengimplementasikan dan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakatnya. Nah, demikian juga ini ada perkembangan teknologi yang membuat tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Perkembangan teknologi pun sebenarnya ini juga akan membuat administrasi publik pun harus membuat kebijakan, membuat implementasi kebijakan dan pelayanan yang harus berbeda. Misalnya ini kita di beberapa tempat itu supaya lebih demokratis, lebih responsif, lebih efektif, lebih akuntabel gitu ya. Di beberapa negara kita sudah menjalankan yang namanya smart regency, e-government gitu ya. City smart gitu ya. Itu kan semuanya respon-respon dari administrasi publik di dalam merespon lingkungan strategis yang berubah dari adanya perkembangan teknologi. Nah, pelayan-pelayan itu kan jauh lebih cepat gitu ya, jauh lebih sempurna kalau kita menggunakan teknologi, walaupun tetap man behind the gun. Jadi secanggih apapun yang namanya teknologi, tetap itu bisa diakalan ke manusia mah. Nah, ini yang sangat penting yang kita perlu pahami juga. Yang selanjutnya menurut global megatrend itu perubahan lingkungan strategis yang selanjutnya adalah yang keempat adalah keterkaitan atau ketergantungan ekonomi antar negara. Nah, ini juga perlu ditahani apa yang terjadi di Amerika dalam waktu 20 menit akan berpengaruh ke Indonesia. Perubahan di sana yang namanya Donald Trump itu terkena COVID, langsung aja itu indeks di bursa saham di Jepang ambruk. Itu sangat pengaruh sekali itu. Jadi sangat terkaitan. Apa yang misalnya kegagalan Amerika Serikat gitu ya di dalam melakukan reformasi ekonomi, maka itu juga akan berpengaruh ke kita juga. Kita sudah tahu ya, kita sudah mengalami yang sangat sulit ketika terjadi perubahan, ketika terjadi krisis moneter di Thailand, baht jatuh, efek dominonya kan menyebar kemana-mana. Pertama ke Korea Selatan, ke Malaysia, ke Singapura, dan yang terdalam itu ada di Indonesia.
Bahkan bukan hanya krisis moneter pada waktu itu, tapi juga ada krisis ekonomi, akhirnya krisis politik, dan terakhir mungkin krisis moral juga sampai sekarang. Nah, ini sangat-sangat keterkaitan ya antara ekonomi satu negara dengan negara lain itu. Lalu juga yang perlu diketahui juga, ini akan meningkatnya utang negara dan kebutuhan bagi pemerintah untuk memastikan setiap barang dan publik. Ya, kita tahu ini ya, ya tidak tahu nih apa penyebabnya. Mengapa utang kita itu terus bertambah? Ada alasan mengapa kita itu butuh utang banyak? Ya, untuk membiayai pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang selama ini terhenti. Kalau kita lihat misalnya antara Singapura, Malaysia, Thailand itu sudah terhubung oleh jalan tol. Kita yang mempelopori pembangunan jalan tol, pembangunan itu hanya Jagorawi dan Jakarta Cikampek Bogor. Kebayang nggak itu, kebayang nggak? Nah itu padahal konsep jalan tol itu pada prinsipnya adalah konsep yang sifatnya demokratisasi pembangunan. Kenapa? Disitulah peran serta dari masyarakat di dalam memberikan sumbangsi kontribusi bagi pembangunan. Kenapa? Ya karena masyarakat dengan menggunakan jalan tol berarti berpartisipasi dan menggunakan sarana prasarana jalan. Membangun jalan di Indonesia itu dengan mereka tidak hanya menggunakan jalan-jalan reguler gitu ya, yang ada di luar jalan tol. Nah itu sebenarnya yang sangat penting juga. Yang selanjutnya itu ada pergeseran kekuatan ekonomi dari kawasan Amerika dan Eropa ke kawasan Asia. Ya di kawasan Amerika dan Eropa kan sudah mandek, apalagi mau dibangun gitu. Mereka sudah maju, sudah ratusan tahun lah mereka bangun. Mereka kalau kita hitung dari revolusi industri 1750 gitu ya, sampai sekarang sudah ratusan tahun. Kita baru sekitar 30 tahun sampai 50 tahun melakukan revolusi industri gitu. Sehingga fokus pembangunan itu ya sekarang bergeser ke Asia. Ini juga perubahan lingkungan strategis ini juga ini membuat konstruksi administrasi publik di dalam membuat kebijakan, menginvestasi kebijakan dan mungkin pelayanan juga harus berubah. Kenapa harus berubah? Ya karena kita ini menjadi serbuhan, menjadi rebutan lah gitu ya, rebutan orang-orang yang memiliki modal, kapitalis itu baik itu dari Cina, dari Jepang, dari Korea Selatan, dari Amerika, dari Eropa itu berupaya menanamkan modal di kita. Kenapa? Ya supaya menarik keuntungan dari apa yang mereka tanamkan. Di Indonesia sumber daya alamnya melimpah, pangsa pasarnya penduduknya sangat banyak, 267 juta. Mau apa lagi? Bisa ngirit ongkos, bisa meningkatkan labanya sangat tinggi di Indonesia itu. Nah ini juga harus administrasi publik itu harus pandai-pandai membuat kebijakan, harus pandai-pandai dan harus pandai-pandai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya gitu. Ini perubahan-perubahan itu. Juga perubahan iklim. Nah ini sekarang itu iklim tidak menentu, kadang hujan terus, kadang-kadang kering terus ya, tidak ada hujan. Dan perlu diingat kalau dulu itu biasanya kan Oktober April itu musim hujan, April Oktober itu musim kemarau. Sekarang kadang-kadang hujan terus, kadang-kadang keringnya terus berkelanjutan. Nah ini tentu saja harus ada perubahan kebijakan, perubahan dalam implementasi kebijakan administrasi publik. Bagaimana pola tanam padi harus berubah, bagaimana pola tanam palawija harus berubah, bagaimana mengolah ternak. Nah ini tentu saja
administrasi publik itu harus mengeluarkan intervensi kebijakan dan intervensi manajemen yang tepat. Jangan sampai rutinitas saja dari dulu begitu ya, nanti tergilas oleh kondisi lingkungan atau kondisi iklim yang ada. Nah, perlu dipikirkan itu ya, tanahnya seperti apa, airnya seperti apa gitu ya, seperti di daerah-daerah itu. Karena ada perubahan macam ini. Kira-kira yang paling cocok menanam apa gitu, apa padi terus itu untuk bisa ketahanan pangan itu. Bagaimana nanti kebijakannya kepada masyarakat supaya berubah dari beras ke singkong ke jagung itu, ke sagu. Jangan sebaliknya. Orang Papua, orang Maluku yang tadinya sagu malah disuruh makan beras. Sangat susah sekali, padahal beras itu sangat sulit untuk mengolahnya. Berbeda dengan singkong, ubi jalar gitu ya, atau yang lainnya itu lebih mudah gitu ya. Sedangkan yang namanya padi itu mengolah yang sangat sulit. Nah ini ya, ini juga harus administrasi publik itu harus memiliki kemampuan itu. Harusnya dengan perubahan lingkungan strategis semacam itu harusnya berubah. Yang selanjutnya adalah krisis ketersediaan. Di Indonesia itu aneh bin ajaib. Lahan sangat luas, terbengkalai, orang nganggur banyak. Sekali lagi, lahan tersedia cukup luas, terbengkalai, orang nganggur banyak. Sebenarnya yang salah siapa ini? Apakah administrasi publik tidak mampu melakukan intervensi kebijakan, intervensi manajemen untuk mengolah sumber daya yang ada ini? Saya sangat prihatin dengan kondisi semacam itu. Keterlambatan intervensi kebijakan, keterlambatan intervensi manajemen terhadap penyediaan kebutuhan pokok. Garam masih impor, daging masih impor, beras masih impor. Nampaknya ada yang salah dalam manajemen pembangunan di Indonesia. Nampaknya ada yang keliru dalam manajemen pemerintah Indonesia. Ataukah begitu kuatnya mafia orang-orang kapitalis? Karena kalau memproduksi itu sulit, tapi kalau orang kapitalis, merchandise, para pembadang itu mengimpor mudah, mendapatkan hasilnya mudah. Dan kalau ini berkolaborasi dengan para birokrat yang ingin mendapatkan rente dari adanya impor-impor itu, ya makanya itu ada kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar elementer bagi manajemen pembangunan di Indonesia, manajemen pemerintahan di Indonesia. Mudah saja sebenarnya kalau mau itu, karena banyak contoh-contoh keberhasilan. Bagaimana mengelola pertanian yang berhasil seperti di Vietnam sekarang, walaupun dulu mereka belajar dari kita, ya kita harus belajar dari sana. Bagaimana manajemen pertanian peternakan yang ada di Thailand atau di Australia, di Amerika, mereka bisa. Tinggal mencontoh saja sebenarnya. Apa susahnya? Nah, yang susah itu tadi dua kelompok tadi, kelompok kapitalis dan kelompok birokratisnya yang berkolaborasi sehingga kita tidak bisa lepas menerus dari hubungan impor. Padahal kita kalau barang-barang yang kebutuhan kita itu diproduksi saja oleh kita bisa menciptakan lapangan kerja banyak dari anak-anak kita yang bisa bekerja di Indonesia. Yang selanjutnya adalah sumber daya alam. Kita tahu sumber daya alam kita itu lama-kelamaan juga akan berkurang, lama-kelamaan juga akan habis.
Oleh karena itu sebenarnya kita manfaatkan semaksimal mungkin bagaimana administrasi publik itu menciptakan kebijakan-kebijakan itu supaya memaksimalkan untuk mengganti masa depan Indonesia itu dengan sumber daya yang lain. Ya, sumber daya buatan. Karena sumber daya buatan itu juga sangat bisa menjadi menambah pendapatan kita, menambah pendapatan rakyatnya, menciptakan lapangan kerja. Nah, jangan ada lagi di tingkat menteri yang ingin mengekspor bahan baku. Kalau mengekspor bahan baku berarti nilai tambahnya itu didapat untuk orang lain. Tapi kalau kita membuat kebijakan bahwa tidak akan mengekspor bahan-bahan mentah kita, maka nilai tambah itu ada di Indonesia, dan tentu saja kalau diproduksi gitu, dijadikan bahan setengah jadi atau bahkan jadi, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan. Apa susahnya itu ya? Yang susah mungkin tadi karena ada kepentingan tertentu yang berkolaborasi, ada pemburu rente di Indonesia itu. Dan yang terakhir, perubahan lingkungan strategis itu adalah adanya urbanisasi. Nah, ini urbanisasi ini sangat perlu sekali intervensi manajemen, kebijakan-kebijakan, implementasi kebijakan, pelayanan publik yang harusnya sangat berubah. Terutama bagaimana pergeseran pembangunan di perkotaan itu harus ke desa, membangun desa atau desa membangun, ya. Jadi bagaimana caranya ini supaya pembangunan itu berada di desa? Saya kira jargon yang sudah ada, gitu ya, bahwa pembangunan dari titik terluar, daerah terluar, gitu ya, sudah ada, tinggal mengimplementasikannya dengan baik. Bagaimana caranya orang desa itu bisa terlibat melakukan pembangunan? Sebenarnya ini pun mudah, karena ada contoh bagaimana di Jepang membangun desa itu, bagaimana Korea Selatan membangun desa itu mudah, ada contohnya, tinggal nyontoh mereka, kita laksanakan dengan baik gitu. Mengendalikan, mengawasi, monitoring itu dengan baik. Jangan sampai setiap ada kebijakan orang-orang itu maunya mengakali bagaimana sasaran kebijakan, pelaksana kebijakan itu mendapatkan rente dari adanya program pembangunan itu. Kalau itu yang masih dilakukan, kapan administrasi publik menjadi enabling factor bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional, bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Semoga yang mendengarkan bisa memahami dan melaksanakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.